Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, di dunia yang sangat kompleks ini dan perkembangan zaman juga demikian pesat, tentunya robot menjadi sebuah pilihan. Artinya dulu mungkin orang-orang bekerja secara manual, dengan adanya robot semuanya menjadi lebih mudah. Berbicara mengenai robot, telah hadir di studio podcast kami adik Faiza Naurah dari SMA Negeri 1 Lubuk Linggau dengan inovasinya Wall-E Robot. Apa sih Wall-E Robot ini? Langsung saja kita sapa adik kita dari SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Selamat datang Faiza Naurah. Iya. Di acara kami One Day One Innovation ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih sekolah online atau sudah offline sekarang? Sudah offline. Sudah offline ya, tetapi dengan pengaturan dan juga prokes ya, standar harus dilaksanakan. Baik, inovasinya adalah Wall-E Robot. Apa sih Wall-E Robot ini dan apa latar belakang sehingga tertarik membuat inovasi ini? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi untuk latar belakang Wall-E Robot itu sendiri adalah keprihatinan kami terhadap isu lingkungan saat ini, di mana kita bisa lihat teman-teman semuanya kalau di sekitar kita itu sampah-sampah itu banyak sekali, dimulai dari limbah plastik, limbah kardus dan seterusnya. Kemudian data di tahun 2019 mencatat bahwa ada sekitar 69% sampah yang berakhir di TPA. Namun hanya 7% diantaranya yang bisa didaur ulang. Sehingga dengan data itu bisa kita bayangkan betapa banyaknya sampah di negara kita. Kemudian latar belakang yang kedua adalah keinginan kami untuk mengombinasikan antara ketertarikan kami terhadap dunia robotik dan juga keinginan kami untuk memperbaiki isu lingkungan itu sendiri. Jadi dengan ini kita bisa mengombinasikan nih antara ketertarikan kita, antara hobi kita dengan memperbaiki lingkungan sehingga terciptalah Wall-E Robot itu sendiri. Robot ya. Nah baik, tadi kan dikatakan bahwa ketertarikannya terhadap limbah lingkungan. Wall-E Robot sendiri ini apa bahan-bahannya sehingga bisa merecycle kembali, mendaur ulang kembali bahan-bahan yang tidak terpakai. Oke, jadi Wall-E Robot ini sendiri berkonsep dengan bahan-bahan bekas. Seperti bisa kita lihat di sini, dia terdapat bahan bekas dari kardus, kemudian ada tutup botol dari plastik, juga ada sedotan, ada juga lidi di dalamnya. Jadi itu semua kombinasi-kombinasi dari bahan-bahan bekas yang bisa kita temukan sehari-hari. Gitu ya. Nah, ketika membuat inovasi ini, Faiza itu sendiri atau dengan teman-teman dalam satu tim? Kalau untuk membuat ini sendiri kami dari tim. Dari tim. Kemudian untuk membuat ini kan harus digambar sketsanya gitu ya. Tentunya banyak diskusi dengan teman-temannya gitu ya. Sampai terfikir membentuk ini tuh berapa lama dalam hal pemilihan ide, kemudian brainstorming sampai terciptalah alatnya. Kalau mulai membuat konsepnya, gagasannya itu dimulai dari tahun 2020 di awal-awal pandemi. Bersama-sama kami merancang idenya dan inspirasi utama itu adalah salah satu film yang berjudul E-Wall Robot Wall-E gitu ya. Itu film tahun 2008. Jadi dari film itu terciptalah bentuk badannya seperti ini. Itu terinspirasi dari sana. Untuk pemilihan warna dan semacamnya itu kami bersama-sama bersama tim untuk melakukan pembahasan. Ini warna apa sih yang cocok kira-kira? Ini gimana sih yang cocok? Jadi kerja sama tim dan inspirasi dari film tadi. Gitu. Jadi bukan karena dia wall, artinya itu dia robot yang merambat, tetapi memang bukan ke seperti itu. Iya, bukan. Jadi inspirasi dari judul film. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh si alat ini? Coba, maksudnya bisa nggak dipraktekkan gitu ya? Apa dia bisa bergerak atau mundur atau maju gitu? Oke, kalau untuk
arah geraknya itu kita bisa praktekkan di sini. Ini bisa maju. Ini karena landasannya. Oh, dia harus yang rata ya? Iya. Baik. Oke. Bisa mundur juga. Dilihat dari rodanya ya. Kesana coba. Ini maju, ini mundur. Kemudian untuk kepalanya bisa berputar ke segala arah gitu. Oh, Oke, begitu. jadi seperti itu. Jadi fungsinya alat ini sendiri apa sebenarnya? Fungsi utamanya itu memberi pengintaian di lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya nih ada medan yang nggak bisa dimasuki manusia atau misalnya di pertambangan. Nah, robot ini kami harapkan bisa berfungsi di sana. Memang itu target dan ranah tujuannya. Seperti itu ya. Nah, dalam hal penggerak ya gitu ya, dia pakai apa? Baterai atau pakai sesuatu lain? Kalau untuk penggeraknya sendiri itu dari baterai untuk kontrol remote-nya. Kemudian yang bergerak di dalam sistem badannya itu adalah gearbox-nya. Bu. Oh, gearbox. Jadi dia bisa mundur dan maju ya. Iya. Nah, ketika menggerakkan dengan si remote itu jarak terjauhnya yang bisa dicapai oleh robot ini berapa? Kalau untuk jarak ranah pandangannya atau ranah yang bisa dijangkaunya itu sekitar 10 sampai 15 meter. Kalau jarak dari remote ke robotnya itu sendiri kurang lebih 10 cm bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi dia ya. Iya. Kemudian ketika maju itu paling jauh jangkauannya berapa? Kalau paling jauh tergantung targetnya ya, Bu ya. Kalau misalnya tadi jarak pandangnya itu 10 sampai 15 meter, kalau ini tergantung kitanya mau berapa jauh. Paling maksimal mungkin 30 meter atau 30 meter ya, tetap dia bisa menjangkau si remote-nya dan juga menjangkau ke depan gitu ya. Nah, ketika fungsinya sebagai pengawasan, artinya dia dipakai kamera gitu ya, atau teropong gitu supaya bisa melihat kepada objeknya. Iya. Pakai kamera yang dimodifikasi atau kamera asli seperti kamera HP misalnya. Iya, bisa pakai kamera HP atau dikasih chip di dalamnya gitu. Oh, dikasih chip sehingga dia bisa membaca lingkungannya. Dan itu kita bisa kontrol dari mana? Kita bisa kontrol dari HP. Sehingga Bisa dilihat dari HP. Iya. Kita bisa lihat arahnya kemana gitu kan. Sampai pada depan itu ada apa, kita bisa kontrol dari HP gitu ya. Benar sekali. Begitu ya. Nah, dalam hal pembuatan dan pelaksanaan implementasi itu berapa lama dan apa saja kendala yang dihadapi? Jadi untuk lamanya itu sendiri itu dari tahun tadi 2020 sampai sekarang untuk tahap improvisasi, terus implementasi ide-idenya itu dari tahun 2020 hingga 2021 saat ini. Sampai kepada hal jadi seperti ini ya. Kendala yang dihadapi bagaimana? Kalau untuk kendala itu sendiri, yang pertama dari internalnya itu kesulitan anggotanya untuk mengatur jadwal. Jadi untuk bertemunya itu lumayan sulit. Tapi itu menurut saya bukan hambatan yang masif ya. Itu adalah hambatan yang bisa dikategorikan hambatan kecil. Dan itu masih bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan ya. Tetapi dalam pengembangannya tidak ada kendala yang berarti. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada. Nah, ketika membuat ini bersama tim gitu ya, tentunya ada bantuan pihak-pihak luar, mungkin dari guru atau memang dari luar sekolah bisa membantu. Kalau untuk bantuan sendiri itu terutama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, terutama kepada Ibu Yani yang selama ini sangat membantu kami selain dari ide-ide juga pengarahan gitu ya. Jadi untuk bantuan itu sendiri dari pihak sekolah, dananya juga dari pihak sekolah, terutama dari guru pembimbing dan support teman-teman sekalian. Support teman-teman sekalian ya, baik. Nah, untuk trial and error ini berapa lama? Artinya kita kan pertama mungkin percobaan bisa maju, bisa mundur gitu ya, atau jaraknya gitu. Itu berapa lama sampai dia mendapatkan bentuk seperti ini dengan jarak 30 meter? Kalau untuk percobaannya itu sendiri sebenarnya jaraknya itu cuma beberapa minggu. Jadi percobaannya itu mulai dari rumah, di tempat-tempat seperti yang menanjak gitu ya, itu sekitar hitungan minggu. Sehingga kami bisa menyimpulkan, oh ini robot mampu gitu. Bisa melihat sampai ke jarak pandang tertentu gitu ya. Benar. Nah, ini kan misalnya ada hal-hal yang tersembunyi itu bisa juga dilihat ya, dipantau dengan alat ini. Iya.
Baik ya. Kemudian apakah dalam hal pengembangannya, kemudian dalam hal perjalanan implementasinya gitu ya, tentunya banyak sekali kesan-kesan. Kesan-kesan apa sih yang dirasakan oleh adik ke dalam hal pengembangan implementasi ini? Kalau kesan-kesan dari saya sendiri, saya pertamanya kayak agak sedikit ragu dengan diri sendiri, kok bisa sampai di tahap ini, kok bisa sampai di posisi ini, bisa merakit ini bersama teman-teman. Agak sedikit tidak nyangka sebenarnya bisa menciptakan robot, terus diundang juga di podcast ini. Alhamdulillah, semuanya itu karena Allah. Alhamdulillah. Gitu ya, baik. Nah, kedepannya harapan terhadap implementasi dan terhadap pengembangan inovasi ini. Untuk harapan kedepannya, saya berharap produk ini bisa terus diimprovisasi, terus dikembangkan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada ucapan terima kasih gitu kepada teman-teman atau pihak-pihak yang telah membantu dalam pengembangan inovasi ini. Silakan. Terima kasih banyak kepada semuanya, terutama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Yeni yang menjadi guru pembimbing kami, dan teman-teman, terutama teman-teman KIR yang sudah bekerja sama bisa menghasilkan inovasi ini. Kemudian juga teman-teman SMA 1 Kota Lubuk Linggau, dan semua teman-teman di sini terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kehadiran Paiza Naura dari SMA 1 Lubuk Linggau dengan inovasinya Wall-E Robot. Harapan kedepannya tentu saja inovasi ini akan lebih berkembang sehingga dapat berguna bagi pengawasan ataupun mencari benda-benda yang hilang mungkin ya. Kemudian juga berguna ketika pengembangan robot-robot yang lebih maju lagi. Jangan lupa untuk terus subscribe, komen, like, dan nonton acara One Day One Innovation setiap hari ditayangkan di channel YouTube kami. Terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan roadshow di Bapeda Litbang Kota Lubuk Linggau sehingga acara ini dapat berlangsung dengan sukses. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.